Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Amalia Oktaviana, Cindy Kartika Dewi, Nanda Nisya Talia, Natasha Dewi Nur Amanda, Selawati dan Widi Ilahiraya akan menjelaskan mengenai dampak kerusakan lingkungan, dampak terhadap ketahanan budaya dan religius. 1. Dampak kerusakan lingkungan. A. Menurunnya kualitas lingkungan. Menurut laporan yang dibuat oleh Stage of World Forest dan FAO Indonesia sebagai negara kelima terbesar yang mempunyai hutan alam, menempati urutan kedua dalam laju kerusakan hutan yang terjadi. Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang ada dieksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. Eksploitasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan. Namun, di lain sisi, eksploitasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali atau reboisasi yang baik dan terencana. Sehingga, hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan. Kerusakan ini juga diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum. Pembalakan liar atau illegal logging disinyalir adalah faktor utama kerusakan hutan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah dan tidak pernah terungkap kasusnya secara tuntas. Hutan merupakan paru-paru bumi yang mempunyai fungsi menyerap gas CO2. Berkurangnya hutan dan meningkatnya pemakaian energi fosil, minyak, batu bara, dan lain-lain menyebabkan kenaikan gas CO2 di atmosfer yang menyelimuti bumi. Gas yang menumpuk ini akhirnya membentuk satu lapisan yang mempunyai sifat seperti kaca yang mampu meneruskan bumi. Akibatnya, energi panas yang dipantulkan akan membuat pemanasan di permukaan bumi. Inilah yang disebut dengan efek rumah kaca. Keadaan ini menimbulkan kenaikan suhu atau perubahan iklim bumi yang pada umumnya, atau disebut juga dengan global warming. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka keadaan suhu di bumi akan semakin meningkat, sehingga es di kutub utara dan selatan akan mencair yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut, sehingga mengakibatkan wilayah di pinggir pantai akan terbenam air. Sementara di lain sisi, daerah yang kering karena kenaikan suhu akan menjadi semakin kering. Penggunaan bahan kimia seperti freon untuk pendingin ruangan dan hasil pembakaran yang dihasilkan oleh berbagai industri secara masif akan merusak lapisan ozon. Ozon atau bisa disebut dengan O3, ozon berfungsi menahan radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan di bumi. Kerusakan yang terjadi adalah terjadinya lubang-lubang pada lapisan ozon yang makin lama dapat semakin bertambah besar. Melalui lubang-lubang itu, sinar ultraviolet akan menembus sampai ke bumi secara langsung tanpa halangan. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker kulit dan kerusakan pada tanaman-tanaman di bumi. Apabila kondisi ini terjadi secara terus-menerus, akan mengakibatkan punahnya berbagai spesies seperti flora dan fauna yang ada di bumi ini. Di sisi lain, kerusakan lingkungan ini akan menciptakan bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia seperti banjir. Orang-orang banyak sekali membuang sampah ke sungai-sungai maupun ke got-got yang ada di lingkup depan rumah. Banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air, dan menurunnya kualitas air. Tingginya pencernaan di perairan sungai dan laut sehingga sangat beracun dan sebagainya. Sudah pasti kondisi ini akan merugikan keuangan negara. Nah, ini adalah salah satu contoh dampak masif dari korupsi yang berdampak pada lingkungan di sekitar kita. B. Menurunnya kualitas hidup. Lingkungan hidup yang telah rusak bukan saja akan menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya serta kualitas hidup global. Kerusakan hutan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen, bukan hanya untuk wilayah tersebut, namun juga oksigen untuk bumi.
Secara keseluruhan, artinya dengan kerusakan hutan-hutan tropis, kita akan membuat kualitas udara yang kita hirup menjadi berkurang. Sementara itu, asap hasil pembakaran kendaraan bermotor atau bermobil dan industri terus diproduksi dalam jumlah massal, di mana oksigen yang dihasilkan oleh hutan tidak cukup untuk menggantikan kerusakan yang terjadi. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan mengakibatkan pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya. Di sisi lain, kerusakan hutan akan mengurangi kuantitas dan kualitas air tanah dan juga sungai yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum. Air minum ini sangat vital bagi kehidupan manusia. Dengan semakin menurunnya kualitas air minum, maka semakin menurunnya juga kualitas kehidupannya. Akibat negatif untuk masyarakat adalah mengeluarkan uang seekstra besar untuk mendapatkan air layak untuk diminum, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. Kerusakan yang terjadi di perairan seperti pencemaran sungai dan laut juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia. Dampak terhadap ketahanan budaya dan regularitas. A. Dampak korupsi. Korupsi berdampak sangat serius bagi kehidupan masyarakat dan negara, yang mana dampak yang ditimbulkan bersifat masif, sehingga tindakan korupsi dikategorikan sebagai tindakan kejahatan yang luar biasa setara dengan kejahatan pembunuhan massal. Selain itu juga ternyata korupsi berkolerasi dengan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan program kesejahteraan sosial. Salah satu tindakan yang dilakukan perilaku korupsi adalah ketika dirinya merubah sikap agar sesuai dengan tindakan. Korupsi adalah melalui proses rasionalisme yang mana merupakan salah satu bentuk mekanisme pertahanan manusia ketika mengalami tekanan agar dapat diterima dan menjadikan apa yang dilakukannya adalah tindakan yang benar. Contohnya adalah yang kesatu, menolak tanggung jawab. Pelaku korupsi menganggap bahwa tindakan korupsi dilakukan karena tidak ada pilihan lain. Yang kedua, penyangkalan terhadap dampak yang dimunculkan. Pelaku menganggap bahwa tindakan yang dilakukan tidak akan terlalu berdampak kerugian pada orang lain. Yang ketiga, memiliki tujuan yang ideal. Pelaku menganggap tindakan yang dilakukan adalah karena mempunyai tujuan yang lebih baik. Contohnya, tersangka menerima suap dalam rangka memenuhi desakan stakeholder moral di segmen. Menjelaskan menganggap individu tertentu dapat melakukan tindakan-tindakan salah dan tidak manusiawi tanpa merasa bersalah. Proses ini dapat muncul dari proses rasionalisasi yang dijelaskan di atas. Rasionalisasi yang terus dilakukan berulang-ulang akan munculnya norma tersendiri yang pada akhirnya berubah sikapnya. Pelaku tindakan korupsi pada titik ini tidak akan merasa bersalah atas tindakan yang dilakukan. Inilah dampak masif korupsi pada rusaknya berpikir logis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.